Halo nakama, apa kabar? Welcome to my channel Reza Fahmi. Di video kali ini saya akan membahas chapter terbaru One Piece kemarin, yaitu chapter 989. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan bel lonceng notifikasinya agar notifikasi seputar video baru dari Mimin langsung masuk ke HP kamu. Kalau sudah, langsung saja tonton videonya. Let's go. Oke nakama, judul chapter 989 kali ini yaitu Saya Tidak Merasa Kita Kalah. Cover story masih melanjutkan cerita dari keluarga Capone Gang BG, dimanapun saat ini telah berhasil mengejar kapal dari BG dan menaikinya dengan selamat. Kemudian Pon memperlihatkan sebuah liontin yang berisi foto anaknya Lola dan Chiffon untuk membuktikan bahwa dia adalah ayah mereka. Foto itu diambil saat Pon diusir dari ruangan oleh Big Mom. Jadi setengah dari foto itu adalah kaki Big Mom. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal panel kita diperlihatkan bagaimana kondisi Big Mom yang di chapter kemarin ditabrak oleh kendaraan motor milik Franky, dan kini Big Mom masih terlihat tengkurap dan suasana di sana mulai memanas, serta para bawahan Kaido yang melihat kejadian itu langsung berlari dari tempat. Lalu Jinbe dan Nico Robin mulai merencanakan sesuatu setelah melihat Franky dan Brook menabrak seseorang yang sangat merepotkan. Kemudian Luffy yang melihat Nami selamat atas berkat dari Franky, akhirnya Luffy langsung tancap gas untuk menuju ke atap Onigashima untuk menyusul Kinemon dan yang lainnya melawan Kaido. Namun di saat berlari, Luffy melihat Shinobu dan Momonosuke sedang bersama dan memberitahu kepada Shinobu bahwa Yamato ada di pihak kita. Dan saat itu juga Yamato langsung berlari ke arah Momonosuke dengan wajah merah dan berkata, "Kozuki Momonosuke, aku adalah Oden dan aku akan melindungimu." Mendengar perkataan Yamato tersebut, Shinobu dan Momonosuke langsung terkejut dan lari menjauh darinya karena dia tidak tahu siapa orang itu. Tanpa menghiraukan hal itu, Luffy pun langsung bergegas menuju ke atap Onigashima dengan kemampuan Gomu Gomu no Mi-nya. Panel pun berganti di mana Big Mom akhirnya terbangun dengan wajah yang sangat marah. Hal itu membuat para Korocho Kaido berlari menjauh darinya. Di sisi lain, kakek Hyogoro dan para bos Yakuza mendiskusikan untuk mencari para Tobiropo yang diceritakan oleh Denjiro. Kemudian panel pun berganti ke percakapan antara Big Mom dan Brook. Dan Big Mom pun berkata, "Lama tidak berjumpa, Soul King. Kau memang banyak berteman dengan makhluk hidup yang langka-langka ya." Lalu Brook pun menjawab, "Yohoho, matamu memang jeli, nenek." Dan Franky berkata, "Apa kau tertarik denganku, nenek? Namaku adalah Franky. Aku seorang cyborg. Aku langka dan kuat." Saat kemudian Franky pun langsung mengeluarkan beamnya dan mengerahkannya kepada Big Mom dan mencoba untuk menembaknya. Nami yang mengetahui hal itu langsung sontak berkata, "Jangan lawan dia, Franky. Ayo kita kabur. Dia itu Yonko loh." Lalu Franky menjawab, "Kau menyuruhku mundur hanya karena dia seorang Yonko? Hei Nami, kau ini bercanda ya? Bukankah kau ingin membuat kapten kita menjadi raja bajak laut?" Namun sebelum sempat menembakkan beamnya ke arah Big Mom, tiba-tiba suasana pun menjadi ramai dengan kedatangan 3 numbers yang sedang mabuk parah. Di situ Franky berkata, "Jadi teringat sama Thriller Bark, mereka seperti Ors." Dan lalu Big Mom berkata, "Jadi itu ya yang dibeli Kaido di Punk Hazard. Mereka adalah produk gagal dari klan raksasa kuno."
Kemudian salah satu numbers itu ada yang memegang Brachiotank yang tidak asing lagi di mata Franky, dan di dalamnya terdapat Usopp dan Chopper. Dan salah satu numbers yang memegang Brachiotank mencoba untuk membantingnya ke tanah. Seketika Franky pun langsung menembakkan lasernya ke arah numbers yang membawa Brachiotank tersebut. Dan numbers yang terkena ledakan tersebut langsung jatuh tersungkur dan Brachiotank pun langsung jatuh ke tanah. Memanfaatkan momen itu, Big Mom langsung mencoba menyerang Franky dari belakang. Namun Jinbe langsung mencegah serangan Big Mom dengan memegang tangan Big Mom lalu melemparkannya ke arah belakang. Lalu dengan cepat Robin menciptakan tangan-tangan buatan di lantai dengan kekuatan buah iblisnya dan menggulingkan tubuh Big Mom sampai ke ruangan yang lain. Hal ini sangat menjatuhkan harga diri Big Mom yang sebagai seorang Yonko dibully oleh kru SHP. Hal itu akan membuat Big Mom menjadi marah. Bahkan Jinbe menyadari bahwa saat Big Mom terbangun nanti, dia pasti akan sangat murka. Setelah kejadian itu, para Kroco Kaido sontak langsung dikejutkan dengan kedatangan Jinbe di Wano secara mendadak. Mereka semua tidak mengira kalau Jinbe, seorang mantan Shichibukai, bisa datang ke Onigashima. Kemudian setelah semuanya aman, Franky pun langsung menelpon Usopp dan Chopper melalui Denden Mushi dan menanyakan bagaimana keadaan di dalam Brachiotank. Dan Franky memberitahu mereka berdua untuk saatnya melakukan penggabungan antara Brachiotank dan juga motor milik Franky yang akan menjadi Franky Shogun. Lalu panel pun berpindah ke panggung eksekusi di mana Luffy sedang menuju ke atap Onigashima. Di saat Luffy memanjat ke atap Onigashima, Luffy melihat Zoro yang berada di atas panggung eksekusi. Entah datang dari mana itu Zoro. Kemungkinan dia nyasar lagi, guys. Lantas Zoro pun langsung mengikuti Luffy ke atap Onigashima dengan menghiraukan keberadaan Queen di sampingnya. Kan tetapi sebelum mereka sampai di atap Onigashima, Queen yang ada di bawah langsung berubah ke mode Zoannya, yaitu ke mode dinosaurus, dan langsung menghalau Luffy dan Zoro dengan menggigit tubuh mereka. Luffy yang sebelumnya berkata tempat itu aman, ternyata banyak sekali gifters dan juga user buah iblis tipe burung yang berterbangan di atas sana, serta juga King yang dalam bentuk Zoannya untuk menghalau siapapun yang akan pergi ke atap Onigashima untuk melawan Kaido. Lalu Queen langsung melempar Luffy dan Zoro ke lantai. Di sisi lain, Sanji yang di chapter kemarin diserang oleh King, kini dia baik-baik saja berkat teknologi Raid Suit milik Germa Double Six yang memiliki ketahanan yang sangat kuat. Kemudian kakek Hyogoro pun tersenyum karena entah kenapa dia merasa yakin kalau di perang nanti mereka tidak akan kalah. Dan di panel terakhir kita diperlihatkan formasi lengkap bajak laut topi jerami yang sangat epik. Lalu Luffy berkata, "Aku mau ke tempat Kaido. Aku akan menghajar dia. Sisanya aku serahkan pada kalian semua. Tolong ya." Kemudian para kru pun menjawab sontak, "Ya, serahkan pada kami." Dan panel pun berakhir. Oke, di chapter kali ini emang sangat epik guys, di akhir-akhir chapter yang dimana para bajak laut topi jerami semua krunya formasi lengkap. Kita dejavu itu seperti di Arc NES Lobby ketika para kru Mugiwara menyelamatkan Nico Robin dari tangan CP9. Di chapter selanjutnya kita pasti akan diperlihatkan bagaimana kru Mugiwara melawan Big Mom, King, Queen dan juga Numbers. Pasti di sana nanti di chapter selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana pembagian tugas dari para kru Mugiwara untuk melawan Big Mom, King, Queen dan juga para Numbers. Oke, dan juga mungkin di chapter selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana situasi di atap Onigashima dan bagaimana keadaan di atas sana. Apakah Kinemon dan yang lainnya baik-baik saja? Mungkin kita akan diperlihatkan besok. Dan untuk chapter besok tidak libur ya guys, tetap lanjut minggu depan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini.
Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya guys. Oke, selamat beraktivitas dan goodbye.